Kita sudah sampai pada halaman 16 dari Mushaful Quran. Maka kita akan pelajari surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 105 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u, dan mereka Yahudi mengikuti. Apa yang diikuti Yahudi? Ma tatlu syayatin, apa yang setan-setan membaca, ala mulki Sulaiman, atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir sebagaimana yang dituduhkan oleh Yahudi. Terus siapa yang kafir? Walakinnash syayatin kafuru, atau walakinish syayatin kafaru. Ada dua bacaan ya. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa setan kafir? Karena yu'allimuna, mereka mengajarkan an-nasa, kepada para manusia, as-sihra, sihir. Kemudian Allah juga membantah perkataan orang Yahudi. Maka Allah mengatakan wa ma unzila, dan sihir juga tidak diturunkan alal malakain, kepada dua malaikat Jibril dan Mikail, enggak. Terus setan mengajarkan sihir di mana? Di Babil, di kota Babilonia yang disebut Babila Harut wa Marut ya, kota Babilnya Pak Harut dan Marut, karena dua orang yang berkuasa di kota Babil. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya mengajarkan min ahadin, kepada seorang pun, hatta yaqula, sehingga keduanya berkata, innama, sesungguhnya tiada lain, nahnu, kami ini, fitnatun, adalah ujian dari Allah. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Fayata'allamuna minhuma, lalu mereka belajar dari keduanya, ma yufarriquna bihi, sesuatu yang mereka itu bisa memisahkan dengannya, bainal mar'i wa zawjih, antara seseorang dengan istrinya. Wa ma hum, dan tidaklah mereka, bidarrina bihi, bisa memudarati dengan sihir tadi, min ahadin, kepada seorang pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, maksudnya dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari, ma yadurruhum, apa yang memudarati mereka, yaitu sihir. Wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat, tidak berguna untuk mereka. Walaqad alimu, dan sungguh-sungguh mereka sudah tahu, laman ishtarahu, sungguh orang yang memilihnya, yaitu memilih sihir, meninggalkan petunjuk malah memilih sihir, malahu, tidak ada bagi dia, fil akhirati, di akhirat kelak, min khalaqin,
dari bagian, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walabisa atau walabisa, ya dua qiraat. Dan sungguh buruk ma syarau bihi anfusahum, apa-apa yang mereka itu beli untuk diri-diri mereka. Lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka itu mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih bicara tentang orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dipreteli oleh Allah keburukan-keburukan mereka dalam surat Al-Baqarah ini. Mereka menyembah patung berhala. Dibuka oleh Allah ayat mereka. Mereka menuduh Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi Musa sudah lupa sehingga cari-cari Tuhannya 40 hari pergi dari kaumnya. Nah, itu juga dikabarkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga yang dikabarkan oleh Allah pada ayat ini adalah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi mereka mengikuti sihir yang dibacakan oleh para setan atas kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa maksudnya ala mulki Sulaiman? Jadi maksudnya setan-setan itu menulis sihir, kemudian mereka nisbatkan sihir ini atas namanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Mereka katakan ini ajaran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menguasai kalian selama beberapa tahun lamanya, yang sangat lama, menguasai menguasai umat manusia. Ini karena dia mempunyai sihir ini. Nah, sihir inilah peninggalan Sulaiman. Jadi setan-setan ini memalsukan. Mereka menulis sihir, kemudian mereka mengatakan kepada para manusia pada waktu itu, inilah ajaran Sulaiman. Dengan sihir inilah Sulaiman bisa menguasai seluruh jin, seluruh manusia, seluruh makhluk-makhluk binatang-binatang itu. Itu karena sihirnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang sudah dituduhkan oleh para setan dan juga para Yahudi tadi. Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Maka kalimat ini wa ma kafara Sulaiman ini adalah kalimat sisipan, jumlatun i'tiradiyah. Allah sisipkan kalimat di sini, Nabi Sulaiman enggak kafir. Maksudnya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Jadi yang dimaksud kafir di sini adalah mengajarkan sihir. Nah, karena itulah dari ayat ini para ulama sebagian berpendapat bahwa siapa yang mengajarkan sihir berarti dia kafir. Siapa yang mempelajari sihir berarti dia kafir. Siapa yang mempraktikkan sihir berarti dia kafir. 3, mengajarkan, mempelajari, mempraktikkan, semuanya kafir. Dalilnya ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah itu menegaskan lagi, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Yang kafir siapa? Yang kafir adalah setan-setan tadi. Kenapa kafir? Karena mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini dalil sangat jelas, berarti adalah mengajarkan sihir itu apa? Kafir. Nah, maka para ulama katakan tidak hanya kafirnya mengajarkan, mempelajari hukumnya sama aja. Mempraktekkan, mengamalkan hukumnya sama aja. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sihir itu dibagi 2. Apabila sihir itu mengandung unsur kesyirikan, nah maka di situ jelas-jelas kafir. Tetapi kalau sihir itu tidak mengandung unsur kesyirikan, nah maka derajatnya belum sampai kepada derajat kafir. Tetapi meskipun belum sampai kepada derajat kafir, hukuman penyihir adalah dibunuh. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, haddus sahir. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Hukuman had bagi penyihir adalah dorbatun bisayf, dipukul dengan pedang. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Hakim. Kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tapi saya katakan bahwa hukuman untuk penyihir dipukul dengan pedang ini sahih dari pendapat-pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 sahabat Nabi yang sahih dari mereka memfatwakan bahwa penyihir hukumannya adalah hukumannya dibunuh. Jadi seperti pembunuh. Pembunuh dihukum apa? Qisas. Sebagaimana orang yang berzina padahal sudah muhsan, hukumannya apa? Dibunuh, dirajam. Nah, sihir juga begitu. Sayyidina Umar pernah membunuh tukang sihir. Menulis surat Sayyidina Umar, di mana di kampung Anda ada tukang sihir, bunuh. Nah, maka dikumpulkan orang-orang tukang sihir, dibunuh beberapa orang. Demikian juga Hafsah, putrinya Sayyidina Umar. Dia punya budak perempuan. Budak perempuan ini mungkin ingin lepas dari Hafsah ini. Maka dia kemudian menyihir Hafsah.
Jadi disihir supaya cepat mati, mungkin begitu. Nah, Hafsah menyadari bahwa dirinya disihir, maka dia kemudian menyuruh orang-orang untuk membunuh budak perempuannya ini. Nah, maka berarti ini adalah apa? Sahih dari para sahabat Nabi bahwa tukang sihir itu hukumannya adalah dibunuh. Nah, kembali ke sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya Nabi Sulaiman kafir, alias Nabi Sulaiman mengajarkan sihir sebagaimana didakwakan oleh para setan dan kemudian dipercayai oleh orang-orang Yahudi, kemudian Allah membantah lagi perkataan orang Yahudi. Allah mengatakan wa ma unzila 'alal malakain, dan tidaklah sihir itu diturunkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, atau disebut juga Jibril, Jabril, Jabrail, Jabrail. Ada namanya 4 nih. Jibril, Jabril, Jabrail, Jabrail, semuanya nama-nama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Mereka Yahudi mengira bahwasanya Nabi Sulaiman ini dapat wahyu sihir dari siapa? Dari Allah, perantaraannya lewat malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Dua malaikat ini yang bawa sihir mengajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka dibantah oleh Allah, wa ma unzila 'alal malakain. Sihir itu tidak diturunkan kepada dua malaikat sebagaimana kalian tuduhkan. Maka ini juga kalimat sisipan kayak tadi, okay? Jadi Allah sisipkan kalimat di sini, malaikat Jibril, Mikail enggak pernah bawa sihir. Terus yang bawa sihir siapa? Tadi setan. Nah, setan mengajarkan sihir di mana? Allah lanjutkan kalimatnya, bibabila Harut wa Marut. Mereka mengajarkannya sihir itu di kota Babilonia, yang nama panjangnya adalah Babil Harut Marut. Ini nama ini kayak misalnya begini, negara kita namanya Indonesia. Indonesia siapa yang mimpin? Kalau zaman dulu adalah Soekarno, maka disebut Indonesia Soekarno. Nah, demikian juga di sini, Bibabila Harut wa Marut, Babilonia yang dikuasai oleh Harut Marut. Nah, maka dinisbatkan kepada penguasanya. Demikian juga Indonesia kalau dinisbatkan kepada Pak Harto, karena Pak Harto lama menguasainya, berarti Indonesia Soeharto, misalnya begitu. Nah, maka kata-kata Bibabil, ya, di Babilonia ini menjelaskan kata-kata yu'allimunan nasas sihra. Mereka para setan mengajarkan sihir di mana? Di kota Babilonia. Kota Babilonia mana? Saya tidak mengetahui pastinya, tapi paling gampang sekali, mudah dicari dalam Google. Yang jelas bukan di Jawa. Babilonia ini luar Jawa. Ini adalah tafsir yang paling lurus menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Saya jujur ayat ini termasuk ayat yang sejak saya dulu di pesantren sampai lama saya itu memahaminya dengan agak bingung. Kenapa bingung? Karena simpang siur ahli tafsir dalam menafsirkannya. Karena itu sekarang ini saya ringkaskan, inilah tafsir yang paling lurus menurut siapa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Saya jujur bahwasanya banyak cerita-cerita Israiliyat yang dimunculkan oleh para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Mereka menyebut bahwasanya Harut Marut ini adalah nama dua orang malaikat. Dua malaikat ini dihukum oleh Allah digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kenapa? Asal muasalnya kata cerita itu, malaikat ini berada di langit kan, namanya malaikat tinggalnya di langit. Dia gergeten lihat manusia setiap hari berbuat dosa, setiap hari berbuat maksiat. Akhirnya bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini orang-orang ini kayak gimana ini? Mereka setiap hari berbuat maksiat, padahal sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus mereka untuk ke bumi. Baik, kamu saya utus ke bumi. Saya coba kamu kalau di bumi apakah bisa sabar, apakah tidak bisa sabar sebagaimana para manusia. Nah, ketika malaikat Harut Marut ini diturunkan ke bumi, kemudian malaikat ini diberi syahwat dalam hatinya sebagaimana manusia. Karena sudah ada syahwatnya, akhirnya berbuat maksiat juga, tidak mampu menahan syahwatnya. Karena itu disuruh oleh Allah untuk milih. Kamu pilih dihukum di mana? Dihukum di dunia atau di akhirat? Kalau dihukum di dunia, maka seumur hidup, seumur dunia kamu digantung. Kepala di bawah, kaki di atas. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia dua malaikat ini bisa mengajarkan sihir, tapi orang-orang yang datang ke situ nanti sebelum belajar sihir pasti akan dinasihati. Jangan belajar sihir dari saya, karena saya ini, kami berdua ini adalah ujian dari Allah.
Siapa yang nekat belajar sihir dari kami, ya kami ajarkan, tetapi jadi kafir. Nah, kamu pilih kafir atau pilih iman? Jangan pilih kafir. Tapi ada orang-orang yang setelah dinasihati kemudian pergi, tidak jadi kafir. Ada yang tetap pilih belajar sihir karena dia pengen apa? Menguasai orang-orang, akhirnya belajar sihir. Nah, itu adalah cerita-cerita yang disebutkan dalam Israiliyat. Sehingga cerita-cerita tersebut oleh Imam Qurtubi tidak dianggap. Tafsiran yang benar adalah menurut beliau tadi, wa ma unzila 'alal malakain adalah sihir tidak diturunkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tuduhan orang-orang Yahudi. Mereka nuduh dua kali. Pertama nuduh Nabi Sulaiman bahwasanya dia itu menerapkan sihir. Kemudian nuduh malaikat Jibril dan Mikail, dialah yang bawa sihir kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Maka dua kali dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Taib. Kemudian saya ingin jelaskan lagi pendapat yang lain. Pendapat ini cukup unik dan ini dipilih oleh guru kami Syekh Kamal Adnan. Beliau adalah seorang syekh dari Lebanon, dari Beirut. Alhamdulillah dengan adanya corona ini kita bisa bertemu dengan banyak masyayikh dari luar negeri. Setiap hari alhamdulillah ada beberapa masyayikh yang kajian dengan Zoom, dengan YouTube dan sebagainya secara live. Sehingga dengan adanya corona ini alhamdulillah ketemu banyak guru-guru dari luar negeri itu sangat mudah sekali, Pak. Dan ini saya anggap adalah sebagai tahun barokah. Kenapa? Karena banyak bertemu dengan para kiai dari luar negeri. Salah satunya adalah Syekh Kamal ini. Beliau mengatakan bahwasanya wa ma unzila 'alal malakain dibaca oleh sebagian ahli qiraat wa ma unzila 'alal malikain, bukan malakain tapi malikain, lamnya dikasroh. Tetapi bacaan ini memang bacaan yang syadz sehingga tidak boleh dibaca untuk bacaan Quran. Tapi kalau untuk tafsiran saja boleh. Artinya berubah. Wa ma unzila, dan apa saja yang diturunkan 'alal malikaini, kepada dua raja. Raja di mana? Di Babil, raja di Babilonia. Siapa nama raja itu? Raja Harut dan Marut. Jadi Harut Marut ini adalah nama dua orang raja yang menguasai Babilonia, yang keduanya mengajarkan sihir. Nah, sehingga terjemahnya ayat ini gimana? Setan itu kafir. Kenapa kafir? Karena mengajarkan dua. Pertama, yu'allimunan nasa sihra, mengajarkan kepada manusia sihir. Ini adalah ajaran pertama dari setan. Wa ma unzila, dan mereka juga mengajarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah atau diberikan oleh Allah kepada dua raja di kota Babil, yaitu Raja Harut dan Marut. Nah, tafsiran seperti ini masih lebih bagus lagi daripada kalau ditafsiri dengan cerita Israiliyat tadi. Karena kalau cerita Israiliyat, nah ini berarti butuh dalil yang sahih. Dari mana Anda tahu bahwasanya Harut Marut ini nama malaikat? Yang malaikat ini kemudian menantang atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini ahli dunia kok pada maksiat? Coba saya jadi ahli dunia, saya enggak bakal maksiat. Nah, mana taunya kita ada malaikat seperti itu? Para malaikat tidak ada yang suka membantah-bantah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, ya, karena para malaikat adalah orang-orang yang memang mereka maksum sehingga tidak pernah bertingkah yang salah. Tapi kembali ke sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Harut Marut tidaklah mengajarkan kepada seorang pun suatu sihir sampai mengatakan kami ini hanya ujian, kalian jangan kafir. Jadi Harut Marut ini, kalau itu ditafsiri dengan tafsiran dari guru kami tadi, berarti Raja Harut Marut ini sebelum dia mengajarkan sihir, maka dia sudah memberikan nasihat kepada orang-orang. Kami berdua memang mempelajari ilmu sihir, mengetahui ilmu sihir. Tetapi ilmu sihir ini menyebabkan kafir. Adapun kami, Harut Marut ini, kami memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian. Kalian itu mau tetap mentaati nabi-nabi yang ada sekarang ini, yaitu tidak boleh mempelajari sihir, atau kalian nekat mempelajari sihir. Saya memang diciptakan oleh Allah untuk menguji kalian. Nah, seperti ini masuk akal, masih bisa seperti ini. Sama dengan begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini semuanya tauhid, menyembah Allah. Tapi kenapa Allah ciptakan iblis?
Iblis ini diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ujian bagi kita. Kita ngikuti iblis atau kita ngikuti Allah. Jadi Allah jelas tujuannya kita ini semuanya jangan syirik. Tapi Allah sengaja buat ini iblis untuk ujian bagi kita. Allah ciptakan nyamuk juga ujian untuk kita. Sabar enggak dengan nyamuk ini? Atau gara-gara tidur kemudian nyamuknya mengganggu kita, akhirnya misuh-misuh, tidak sopan ngomongnya. Nah, ini berarti enggak sabar orang begini. Nyamuk diciptakan oleh Allah untuk ujian. Lalat diciptakan oleh Allah untuk ujian. Demikian juga Harut Marut yang mengajarkan sihir ini diciptakan oleh Allah untuk ujian. Tapi Allah sudah lengkapi Harut Marut ini dengan nasihat. Artinya dia sebelum mengajarkan sihir sudah memberikan pemberitahuan dulu. Innama nahnu fitnah. Kami hanya ujian dari Allah. Fala takfur. Jangan kafir. Enggak usah belajar sihir. Pulang aja pulang. Tapi nekat mereka. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka tetap mempelajari sihir. Salah satu tujuannya sihir untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya sihir yang paling dahsyat itu adalah sihir untuk memisahkan suami istri. Sihir tidak hanya untuk ini, Pak, tapi ini disebutkan secara khusus untuk menunjukkan bahwa inilah sihir yang paling dahsyat. Bagaimana setan bisa menyihir suami istri jadi pisah, jadi cerai? Caranya adalah matanya ini disihir sehingga melihat istrinya jadi nggak enak, jadi nggak lezat, jadi nggak menarik. Istri jadi jelek bukan main. Kalau istilahnya orang, rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Sehingga melihat istrinya adalah rumput kering, wis kudu diguak disapu. Nah, itu dari setan kayak begitu. Demikian juga memunculkan dalam hati sifat kebencian. Tiba-tiba muncul kebencian, nggak tahu sebabnya apa. Bisa jadi sebabnya gara-gara suatu saat makan ternyata terlalu asin masakannya. Nah, muncul kemudian sifat benci. Nah, benci ini bisa dimunculkan oleh para tukang-tukang sihir begini untuk menceraikan antara suami istri. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwasanya gangguan para setan kepada manusia yang paling jos menurut iblis itu adalah kalau bisa menceraikan suami istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis, sesungguhnya iblis yad'u arsyahu, meletakkan singgasananya 'alal ma', di atas air." Air di mana enggak ngerti kita. Kemudian dia kirim pasukan-pasukannya, maka yang paling dekat posisinya kepadanya adalah yang paling gede membuat fitnah. Maka ada yang datang mengatakan, "Saya sudah berbuat ini, berbuat ini." Maka dijawab oleh si iblis ini, "Kamu tidak berbuat apa-apa." Tapi ketika ada yang mengatakan, "Saya tidak meninggalkan orang itu sampai dia ceraikan istrinya." Maka si iblis mendekatkan pasukannya ini dan mengatakan, "Ni'ma anta," atau "Na'am anta." Ni'ma anta, sebaik-baik pasukan saya adalah kamu ini. Karena kamu bisa menceraikan antara suami istri. Karena itu dalam Islam, cerai ini adalah jalan terakhir. Kalau masih bisa digabungkan, gabungkan. Jangan cerai. Kalau tidak bisa, baru cerai. Nah, maka kemarin ada yang bertanya kepada saya itu, gimana Ustaz hukumnya kalau seorang wanita diajak ke rumah suami nggak mau, gimana nih? Jadi maunya dia berada di rumahnya ibunya terus. Jadi masih mbok-mbokan, tidak mau diajak ke rumah suami. Nah, maka jawaban saya dua. Jawaban yang pertama, wanita seperti itu tidak wajib untuk diberi nafkah karena dia tidak taat kepada suami. Namanya nusyuz. Nusyuz itu menyebabkan tidak wajib mendapatkan nafkah. Tapi saya tidak menyarankan untuk dicerai. Jadikanlah dia adalah istri yang nomor satu, istri yang pertama. Berarti cari istri yang kedua. Maka jadi istri nomor satu tadi. Nah, ini sarannya begitu. Jangan cerai. Nggak mau diajak ke rumah, ya sudah, cari yang lain yang bisa diajak ke rumah kita. Adapun dia tetap berada di rumah ibunya sendiri, ya nggak ada masalah. Jadi rumah kita malah jadi dua. Nah, jadi jangan cerai. Cerai itu adalah sesuatu jalan terakhir kalau tidak bisa digabungkan. Tapi kembali ke sini. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah." Mereka tidak bisa memadharati dengan sihir kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Nah, ini adalah keyakinan kita umat Islam. Sihir tidak bakal mempan kecuali kalau diizinkan oleh Allah mengenai seseorang. Karena itu para ulama mengatakan, sihir hanya bisa berpengaruh apabila sihir itu masuk kepada yang dikirimi. Misalnya seseorang nyantet saya,
Kalau Allah menakdirkan santet itu masuk pada tubuh saya, baru saya terpengaruh. Tapi kalau Allah tidak takdirkan bahwa santet itu masuk pada tubuh saya, maka saya tidak terpengaruh apapun juga. Karena itu sihir ini tidak selalu berpengaruh, tergantung izin Allah atau tidak. Sama dengan penyakit-penyakit itu. Ada orang bawa corona, dia wahing coronanya tersebar. Mengenai 1, 2, 3 orang, apakah semuanya nanti akan terkena? Enggak. Siapa yang ditakdiri oleh Allah bahwa COVID-nya itu masuk ke tubuh dia, maka dia kena. Siapa yang tidak ditakdiri, maka tidak kena juga. Demikian juga sihir seperti itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Kemudian Allah menegaskan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sihir itu enggak ada gunanya, tetapi justru adalah memadarati. Memadarati dalam hal dunia, demikian juga memadarati apalagi dalam hal agama, karena menyebabkan kafir tadi, menyebabkan masuk dalam neraka nanti. Allah mengatakan malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak punya bagian, berarti dia tidak dapat jannah. Dia berarti masuk neraka. Ini juga salah satu dalil bahwasanya sihir adalah kafir. Karena yang diancam tidak dapat bagian di dalam jannah adalah orang-orang kafir. Ya, kalau orang-orang beriman masih ada jatah dalam jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, ayat 103. Walau annahum, dan kalaulah bahwasannya mereka itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lamathubatun, sungguh pahala, min indillahi, dari hadapan Allah, khairun, itu lebih baik, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Tapi sayangnya mereka tidak mengetahui. Kata-kata ini amanu, kalau mereka mau beriman dan bertakwa, ini dijadikan dalil lagi oleh para ulama bahwasanya yang melakukan sihir atau mengajarkan sihir atau mempelajari sihir berarti kafir. Karena Allah katakan andai mereka iman. Kebalikan iman apa? Kafir. Maka di sini dalil lagi bahwasanya sihir adalah kekafiran. Karena itu ringkasnya kita umat Islam jangan mempelajari sihir. Jangan mengajarkan sihir. Jangan mengamalkan sihir. Jangan melakukan santet dan sebagainya, karena itu semuanya termasuk dari bab-bab sihir seperti ini. Dulu pernah saya melihat beberapa orang itu mengumpulkan beberapa orang kemudian melingkar. Setelah itu ada satu orang di tengah disuruh merem begini. Setelah disuruh merem ini, orang-orang yang melingkar ini kemudian sambil membaca mantra-mantra sambil memutarkan tangan-tangannya begini, ngomong kera atau apalah gitu. Nah, tiba-tiba orang yang berada di tengah tadi tiba-tiba tidak sadarkan diri kemudian bertingkah jadi seperti kera, bisa meloncat ke sana kemari, bisa naik pohon dan sebagainya. Padahal ketika dia sadar sebagai manusia nggak bisa begitu. Nah, saya katakan kepada mereka, ini sihir kayak begini nih. Kalaupun tidak bisa disebut sihir, ini adalah bantuan dari setan seperti ini. Ini haram seperti ini. Alhamdulillah mereka akhirnya mendengar perkataan saya dan kemudian berhenti. Ya, karena sebenarnya saya lihat mereka pemuda-pemuda muslim, tapi mungkin karena kurangnya ilmu, mereka hanya mengetahui dari orang-orang lain bahwa ini kalau diperlakukan seperti ini bisa menjadi begitu, maka mereka melakukannya. Nah, kata mereka, ini tergantung kita meniatkan jadi apa. Kalau kita mengatakan kera jadi kera. Kalau kita mengatakan singa, nanti dia akan tidak sadarkan diri kemudian jadi singa. Ini saya yakin wallahu a'lam bishawab bahwa itu ada setan masuk ke dalam tubuhnya karena dia dalam kondisi kosong, dia disuruh berhenti, disuruh merem, disuruh mengosongkan pikiran. Pada saat itulah kemudian setan masuk kepadanya kemudian menjelma menjadi manusia tadi. Kembali ke sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian itu mengatakan ra'ina. Wa qulu, tetapi katakanlah unzurna, perhatikan kami ya Rasulullah. Wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir adzabun alim, siksaan yang menyakitkan. Orang-orang muslim dilarang mengatakan ra'ina. Kenapa? Ra'ina dalam bahasa Arab artinya sama dengan unzurna. Ya Rasulullah, tolong perhatikan kami ingin menyampaikan sesuatu. Ini perkataan yang gak ada masalah. Tapi orang-orang Yahudi, mereka itu karena bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa mereka adalah bahasa Ibrani, mereka mempunyai kata-kata ra'ina yang artinya itu jelek. Ra'ina dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah wong elek.
Nah, maka mereka itu sengaja kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW sebelum menyampaikan sesuatu, mereka mengatakan, "Ya Muhammad ra'ina." Kalau orang Arab mengatakan "Ya Muhammad ra'ina" itu artinya, "Wahai Nabi, tolong perhatikan kami mau menyampaikan sesuatu." Baik, sesuatu yang enggak ada masalah. Tapi mereka niatnya, hatinya tidak begitu, nggih. "Hei wong elek, hei Muhammad welek." Nah, maka mereka mengucapkan kata-kata ra'ina dengan niatan bahasa Ibrani mereka, bukan dengan niatan bahasa Arab. Nah, Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Yahudi kalau mengatakan di hadapan engkau ra'ina, itu bukan niatannya bahasa Arab tapi bahasa Ibrani. Karena itu umat Islam disuruh la taqulu ra'ina. Mulai sekarang jangan menggunakan kata-kata ra'ina. Pakai bahasa yang lain yang maknanya sama, yaitu ungdurna, perhatikan kami." Nah, dari sini kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Pertama, bahwasanya orang-orang Yahudi hatinya memang kotor seperti itu, suka meniatkan keburukan-keburukan seperti itu. Yang kedua, bahwasanya kita umat Islam dilarang menyerupai orang-orang kafir, baik dari sisi perbuatan maupun dari sisi perkataan. Perbuatan nggak boleh kita menyerupai orang kafir. Perkataan sama juga. Orang kafir mengatakan ra'ina, kita nggak usah pakai kata-kata ra'ina. Orang kafir mengatakan apa? Selamat pagi, kita nggak pakai selamat pagi, kita pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melihat orang Yahudi melakukan apa, maka Nabi menyuruh para sahabatnya selisih. Contoh, banyak sekali hadisnya, tapi ini saya kasih contoh satu aja. Sampai orang Yahudi mangkel, iki Muhammad ini mesti pengen nyelisih terus. Emang itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya Yahudi melakukan apa? Selisih. Beliau mengatakan, "Khaliful Yahud." Selisilah orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna, mereka tidak mau salat fi ni'alihim, pakai sandal, wala khifafihim, juga tidak mau salat pakai sepatu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi para Yahudi kalau mereka lagi ibadah salat, mereka pasti lepas sandal, lepas sepatu. Nah, Rasulullah mengetahui hal itu, beliau sengaja, "Ayo besok pada ke masjid pakai sandal." Nah, ini bisa dipraktekkan, Pak. Besok ke masjid pada pakai sandal, tapi sandal yang bersih. Kalau sandal kotor, masjidnya rusak nih. Nah, zaman dulu alhamdulillah masjidnya masih tanah, sehingga para sahabat besok disuruh bawa sandal nggak ada masalah. Semuanya bawa sandal ke masjid, dibawa masuk. Nah, dulu ketika saya sampaikan hadis ini di pesantren, waktu itu saya masih jadi ustadz muda, maka salah satu murid saya, namanya anak-anak muda, semangat sekali. Akhirnya langsung beli sandal yang bersih. Kemudian pas sholat isya dibawa sholat pakai sandal. Imamnya ngelirik terus, "Ki wong ngopo iki? Santri kok sandalan sholat nih?" Nah, begitu selesai sholat ditanya, "Kowe ngopo nganggo sandal?" "Ngamalkan hadis Ustaz," katanya. Ya nggak ada masalah, memang sandalnya sandal yang bersih. Tapi saya kira kalau kita lakukan ini di masjid yang seperti kita sekarang ini akan mengganggu. Karena kita pakai sandal, sementara sebelahnya kita tidak pakai sandal, apalagi kalau sandalnya berat, ini bisa jepit kaki sebelahnya, malah mengganggu salat jamaah. Nah, maka kalau mau dipraktekkan ini bisa dipraktekkan ketika kita salat di rumah, salat tahajud misalnya. Nah, kita pakai sandal yang ada pijitnya itu, Pak. Jadi sambil salat sambil pijitan kan enak, karena berdiri lama sambil dipijiti dengan sandal kita. Nah, ini sesuatu yang bermanfaat insyaallah taala. Kembali ke sini. Kita disuruh oleh Allah untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Kemudian Allah mengancam, "Walil kafirina adzabun alim." Orang-orang kafir mereka akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Alim itu sering diartikan pedih, tetapi lebih tepat artinya itu mu'lim, menyakitkan. Para ulama mengatakan siksa di dalam neraka itu adalah menyakitkan kepada orang-orang yang disiksa, sakitnya itu sampai masuk dalam hatinya. Jadi ulu hatinya kena, rasa sakitnya sampai dirasakan oleh ulu hatinya. Dan ini tafsir kita bisa sebutkan, kita bisa dapatkan ayatnya dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Humazah. Allah mengatakan pada ayat yang ke-7, "Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah." Neraka itu adalah apinya Allah yang dinyalakan, yang tattali, yang sampai kepada alal afidah, sampai kepada hati-hati manusia. Jadi sakitnya sampai dirasakan pada hati kita. Kalau kita dibakar itu kan rasanya hanya di kulit aja kan.
Nah, itu tidak hanya di kulit, bagian dalam hati itu sudah merasakan sakit juga. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai alim, siksanya itu adalah yang betul-betul menyakitkan sampai ke dalam hati. Kemudian Allah mengatakan ma yawaddu, tidaklah ingin alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, walal musyrikin, tidak pula kaum musyrik, ayyunazzala, bahwasanya diturunkan, atau ayyumzala, dua qiraah ya, bahwasanya diturunkan alaikum, atas kalian, min khairin, kebaikan, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wallahu, dan Allah itu yakhtassu, mengkhususkan, bi rahmatihi, rahmatnya, mayyasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu dzul fadli, memiliki karunia al-azim, yang besar. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwasanya ahli kitab, utamanya Yahudi, mereka adalah orang-orang yang punya sifat sangat pendengki. Jadi kafirnya Yahudi itu kan sebabnya dengki. Dulu pernah saya ceritakan, Nabi Ibrahim punya dua putra, Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Nabi Ishak ini mempunyai keturunan kemudian namanya Bani Israel. Nabi Ismail ini mempunyai keturunan kemudian orang-orang Arab. Nah, Bani Israel itu mereka dikirimi oleh Allah nabi bertubi-tubi. Nabi dikirim. Kalau mati dikirim lagi. Akhirnya ditutup dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu adalah nabi terakhir untuk Bani Israel. Tapi Nabi Isa memberikan kabar gembira dalam kitab Injilnya bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul namanya Nabi Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Nah, Bani Israel sudah GR mereka. Mereka menganggap bahwa Nabi Ahmad itu nanti pasti dari kelompok Bani Israel ini. Ternyata Allah pilih Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Bani Ismail. Nah, maka mereka kemudian iri dengki. Kenapa Nabi kok dipilih dari kalangan Bani Ismail, bukan dari kalangan Bani Ishak, yaitu Bani Israel ini? Maka mereka menganggap bahwa Jibril ini kurang ajar, Jibril ini salah alamat. Wahai Jibril, kamu itu semestinya bawa risalah untuk Nabi Muhammad yang dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan orang-orang Arab nih. Jadi kekurangan ajaran mereka sudah tidak bisa kebayang nih. Mereka menganggap bahwa Jibril salah alamat, bahwa wahyunya, kemudian mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu. Nah, ini adalah kekurangan ajaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, dan inti sebabnya itu adalah karena apa? Ma yawaddu, mereka tidak senang kalau umat Islam ini mendapatkan kebaikan atau nikmat dari Allah. Karena itu ringkasnya, kita sebagai umat Islam jangan menyimpan dalam hati kita sifat mendengki. Apapun sifat iri dalam hati harus dilenyapkan. Sifat iri adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma hasadatkumul yahud," tidaklah Yahudi itu iri terhadap kalian wahai umat Islam, "ma hasadatkum 'alas salam wa ta'min," sebagaimana irinya mereka terhadap ucapan salam dan ucapan amin. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi maksudnya orang Yahudi mereka tidak punya ucapan salam. Mereka kalau jumpa sesama mereka, ucapan salamnya bukan assalamualaikum, enggak, tapi pakai lambaian tangan atau pakai lambaian isyarat jari. Nah, maka mereka kalau mendengar umat Islam mengucapkan salam iri. Wah, umat Islam ini kok enak men. Setiap ketemu mendoakan assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Nah, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan. Kenapa? Sudah saling mendoakan. Demikian juga amin, ya, setelah kita berdoa mengucapkan amin. Nah, enggak ada pada umat Yahudi. Maka mereka iri kalau mendengar umat Islam membaca amin ini. Nah, karena apa? Salam dan amin ini dikhususkan untuk kaum muslimin. Yahudi enggak dikasih oleh Allah, mereka iri. Maka Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya iri adalah penyakit umat terdahulu. Rasulullah mengatakan, "Dabba ilaikum," telah merembet kepada kalian, "da'ul umam qablakum," penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa penyakitnya? Al-hasadu wal baghdha, yaitu iri dan benci. Nah, maka iri yang ada dalam hati manusia itu adalah penyakit Yahudi. Dengki, iri atau benci kepada sesama orang itu adalah penyakit orang-orang Yahudi. Rasulullah mengatakan hiyal haliqah haliqatud din, itu adalah penyakit yang mencukur gundul agamamu. Artinya agamanya jadi habis gara-gara ada sifat dengki ini, melenyapkan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Orang kalau sudah dengki, Pak,
dia pasti akan berpikir bagaimana caranya untuk menghancurkan orang yang dia iri tadi. Mendengar ada orang nikah lagi, wah kurang ajar nikah meneh, kok ora kuwe. Nah, maka kemudian bagaimana caranya supaya pisah dari itu, kemudian direbut istrinya tersebut. Nah, itu ada sifatnya orang-orang apa? Yahudi seperti itu, mendengki. Allah mengajarkan kepada kita jangan dengki, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada setiap manusia, terserah Allah. Allah katakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Kalian jangan mengangan-angankan apa yang diberikan oleh Allah sebagai karunia kepada sebagian kalian, jangan. Lah terus gimana kalau kita melihat ada orang lain mendapatkan karunia dari Allah? Kita diajari oleh Allah wasalullaha min fadli. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Nah, maka untuk menghilangkan sifat dengki, caranya adalah setiap kita melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, kita kemudian muncul perasaan iri, dan itu adalah sifat asal manusia, nggak ada masalah, tidak apa-apa seperti itu. Yang penting jangan menuruti sifat tersebut. Cukup kita berdoa kepada Allah, as'alullaha min fadli. Kita naik sepeda ontel, teman kita dulu sesama SD, dia naik mobil, melewati kita, assalamualaikum. Di belakang ada dua cewek, istrinya dua di belakang. Wah, kita dalam hati, masya Allah, aku cek ngontel, bojoku siji ora ganti-ganti. Dek nganggo mobil mewah, bojone loro ning mburi ayu-ayu nggih. Nah, tidak usah dengki, cukup apa? Was'alullaha min fadlih. Cukup berdoa kepada Allah, as'alullah min fadlih. Aku minta kepada Allah karunia-Nya, selesai. Karena dengki tidak akan menyebabkan nikmat datang kepada kita, enggak akan. Gara-gara dengki kemudian istrinya pindah kepada kita, enggak bakal. Tetap aja nikmat Allah sesuai pembagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka supaya kita dapat nikmat sebagaimana dia dapat, kita berdoa was'alullaha min fadlih. Ya, karena ini doa perlu kita ulang-ulang lagi. As'alullaha min fadlih. Aku minta kepada Allah karunia-Nya. Melihat apapun kita, kalau kita kemudian muncul terbersit dalam hati, wah saya kok tidak seperti itu, maka cukup as'alullaha min fadlih, selesai masalah. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat yang dapat kita pelajari pada malam ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ini sebenarnya kita sudah salat Isya, sehingga pengajian bisa dilanjutkan sampai jam 1 malam. Cuman saya melihat di sini nggak ada kopi, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa rabbana